Shalom semua, puji Tuhan. Hari ini adalah hari Natal, hari yang penuh sukacita, hari yang sungguh membuat kita berbahagia karena Tuhan Yesus Kristus sudah datang untuk kita semuanya, untuk siapa yang mau percaya kepada Dia. Dan sebelum kita akan nyanyikan puji-pujian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat tahun-tahun yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sejak kami mengenal Engkau, kami senantiasa berbahagia. Dalam situasi kondisi apapun, tantangan dan rintangan yang kami hadapi Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kebahagiaan di luar daripada Engkau Tuhan. Kebahagiaan yang Kau berikan itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan persekutuan doa spesial kami, yang biasanya kami hanya lakukan lewat WhatsApp. Tapi kali ini Tuhan, lewat video yang kami buat ini, yang kami sama-sama memuji Tuhan bersama-sama lewat video ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya, mengurapi setiap lagu yang kami nyanyikan, mengurapi hamba-Mu yang melayani, baik yang melayani dalam puji-pujian, yang melayani dalam firman Tuhan, juga setiap kami yang mendengarkan, yang menonton akan video ini. Diberkati dan diurapilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari Natal yang penuh bahagia ini, kami mau bersama-sama bersukacita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kali ini kita berjumpa dalam video. Dan pada saat ini saya akan menyanyikan puji-pujian, lagu yang juga ada di dalam bahasa Indonesia, ada di dalam bahasa Inggris, tapi saya akan nyanyikan dalam bahasa Vietnam. Oke, mari kita menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
yang kekal. Memang di dalam lagu-lagu Vietnam sulit untuk kita menerjemahkan langsung asli kata-kata yang ada di dalam lagu itu. Jadi harus di-change sedikit, jadi hanya sinonimnya yang diambil. Kita nyanyikan lagu berikut. Ya, dalam nyanyian yang kedua ini kita akan menyanyikan dalam bahasa, tetap saya dalam bahasa Vietnam, tapi saudara-saudara bisa nyanyikan dalam bahasa daerah atau di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa negara lainnya. Mari kita bersama-sama. Saya akan nyanyikan di dalam bahasa Vietnam. Haleluya. Hai, mari berhimpun. Ôi môn đờ thương tin dự đã nào vui hát thư rằng nồi nồi bên lên em chi muốn hát đàn trường Chúa tên một sự tan này Giáng sinh cho tạm được mau mau cùng nhau đến tôn trọng mau mau cùng nhau đến tôn trọng mau đến nơi đại tôn trọng Chúa Christ của ta Giêsu từ đấng Chúa trời tan hoàng đỡ chín tan hoàng nhiều đau kín thì tan chín nhu khi bàn Chúa này Giáng sinh không bối tin huy tàn chuẩn mau mau cùng nhau đến tôn thờ mau mau cùng nhau đến tôn thờ mau đến nơi đại tôn của Chúa Christ của ta ban âm nhạc tin sư đền trôi vang lên cước hàn hoan tin gian màu đường tan ca dung giúp nhịp nhàng sang đàn cha nói là cao vinh hẹn quý Chúa mỗi rằng mau mau cùng nhau đến tôn thờ mau mau cùng nhau đến tôn thờ mau đến nơi đại tôn của Chúa Giêsu mau mau cùng nhau đến tôn ayo kita nyanyi bersama đến tôn thờ mau đến nơi đại tôn thờ Chúa Christ của ta oh come let us adore him oh come let us adore him oh come let us adore him Christ the Lord sembah sembah dan puji dia sembah dan puji dia sembah dan puji dia sang raja sembah dan puji dia sembah dan puji dia sembah dan puji dia sang raja mau mau cùng nhau đến tôn thờ mau mau cùng nhau đến tôn thờ mau đến nơi đạo tôn thờ Chúa Christ của ta sembah dan puji dia sang raja. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Natal yang penuh sukacita ini biarlah kita berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan semua orang, terutama berdamai dengan diri kita sendiri. Lupakan yang lalu, ingat yang ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Jadi suara Tuhan dalam kehidupan kami, agar supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan, jalan-jalan yang harus kami tapaki ke depannya. Terima kasih Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Segala kemuliaan, kepujian, kehormatan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat Hari Natal 2020. Kita menikmati kasih setia Tuhan dari tahun ke tahun. Dan pagi hari ini, hari yang berbahagia, pada tanggal 25 Desember, persis di hari yang berbahagia ini, saya menyampaikan shalom untuk kita semua. Hari ini saya akan bicara tentang The Son, Sang Putra. Kebanggaan kita, Raja kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penyembuh kita, yang sudah menebus kita, yang ajaib namanya, yang sungguh-sungguh menjadi penasehat, menjadi Bapa kekal untuk kita, yang memberikan kesanggupan karena Dia Allah yang perkasa, dan Dia Raja Damai. Satu keadaan yang lengkap. Bagi kita, Dialah segala-galanya. Bagi kita, Dia tak tergantikan oleh apapun juga. Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, itulah yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." Kita bisa nyanyikan itu dalam bahasa Indonesia berkata, "Karena begitu Allah cinta dunia," dan seterusnya. Karena begitu Dia cinta dunia, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, waktu Tuhan turun, Dia lahir, Dia melayani. Tuhan Yesus Kristus, Dia turun menjadi mediator, mencari jalan keluar bagaimana manusia yang tinggal dalam dosa bisa diselamatkan, dan manusia yang tidak punya kuasa apa-apa dapat belajar memiliki kuasa Tuhan untuk melayani dengan kuasa Tuhan, untuk menundukkan kuasa kegelapan, dan juga tentu saja mampu mengendalikan diri. Karena itu tujuan utama, supaya anak-anak Tuhan, orang yang percaya, bisa tampil perkasa di muka bumi dan mengalahkan setan dan dosa. Puji Tuhan, sebagai mediator, Tuhan Yesus Sang Putra, Dia membangun jalan, menjadi mediator antara Allah dan manusia. Bagaimana manusia yang berdosa, yang seharusnya mati, karena Sang Putra, kita dapat memanggil Allah kita Bapa. Luar biasa. Begitu panggil Bapa, kita jadi anaknya. Ini luar biasa. Kelayakan yang sangat tinggi, dilayakkan. Ternyata bukan cuma Allah dan manusia, tetapi juga manusia dengan manusia. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah mengasihi sesama. Dan ini menjadi hukum yang terbaru, yang terbesar. Hukum kasih. Itulah tanda salib. Itulah Sang Putra yang harus memikul salib. Dan bagi kita yang percaya juga diharuskan untuk pikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Sang Putra sudah mengajarkan hal yang dahsyat ini kepada kita. Nah, Sang Putra itu diberikan untuk kita supaya Dia menjadi juru selamat. Di dalam
Kisah Rasul 4 ayat 12 dengan jelas dikatakan tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang atas namanya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam Sang Putra. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Waktu kita sebut Tuhan Yesus, kita ingat Dia penyelamat. Dia akan menyelamatkan. Dia sudah menyelamatkan. Dan kita adalah orang-orang yang selamat. Puji Tuhan. Bahwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, sudah tertulis bahwa siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Putra dari Tuhan, mereka, kita semua akan mendapatkan eternal life. Eternal life bicara tentang bagaimana kehidupan yang sempurna untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga dan memerintah bersama-sama dengan Sang Putra yang menjadi Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Dan dalam Mazmur pasal 35 ayat 9 dikatakan, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa bersukacita? Karena keselamatan. Keselamatan itu sangat mahal. Aneh kalau kita sudah percaya Yesus dan selamat tidak ada sukacita. Dan juga jangan lupa sukacita karena melihat orang diselamatkan karena penginjilan kita. Saya akan bicara tentang itu juga pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 16 tadi berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Tidak terukur. Sang Putra diberikan dalam bentuk kasih yang sempurna, kasih yang tak terbatas, kasih yang tidak tergantung dengan sikon. Ya. Tidak tergantung dengan apapun juga. Diberikan bahkan dengan cuma-cuma. Luar biasa ya. Jadi Sang Putra itu adalah gambaran kasih Tuhan itu sendiri. Nah, kasih yang diberikan itu selalu bicara tentang sacrifice. Dan juga bicara tentang redeemer, penebusan. Dan bicara apa? Penginjilan. Sang Putra turun ke muka bumi untuk penginjilan. Nah, ini penting sekali untuk disampaikan supaya kita orang-orang percaya tidak berhenti bermisi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita menjadi sahabat misi untuk misi keselamatan di seluruh dunia. Nah, bicara tentang sacrifice, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, aku adalah gembala yang baik. I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. Memberikan nyawanya. Mempertaruhkan nyawanya. Dia bayar keselamatan domba-dombanya dengan nyawa. Itulah Tuhan Yesus. Bicara tentang give his life, itu bicara tentang penderitaan. Dia lupakan semuanya. Pokoknya saya mau selamatkan domba-domba. Penderitaannya luar biasa memang. Tidak tanggung-tanggung. Tidak bisa digantikan oleh apa saja. Jangan lupa, ini bicara tentang so love. Begitu mengasihi. Sehingga waktu dilahirkan, maka Tuhan Yesus rela lahir di kandang hina. Nggak apa-apa. Tuhan Yesus juga harus bertumbuh dalam keluarga yang katakan miskin. Bisa disebut miskin. Anak tukang kayu.
tidak bisa menikmati dan tidak akan juga menikmati istana yang megah. Karena bicara sacrifice, dia berikan dirinya supaya keselamatan itu terjadi. Itu kasih. Dalam dunia ini kita harus mempertimbangkan betul apa yang sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan. Sacrifice. Dan waktu dia memberikan contoh bagaimana sacrifice, dia beri contoh dalam pelayanannya waktu dia mengangkat murid-murid. Di antara para leaders, Tuhan Yesus selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kalau bicara pimpinan kuasa Roh Kudus, itu bicara tentang kematian kedagingan. Harus takluk betul, harus betul-betul pasrah, surrender, menyerah dalam pimpinan Roh Kudus. Itu sacrifice. Sacrifice bukan sekedar mengeluarkan dana dari kantong. Cukup banyak saya tahu orang mengeluarkan dana untuk misi sakit bagi dagingnya. Itu sacrifice. Memang penderitaan karena mengeluarkan dana itu condong saya katakan orang itu terindikasi mengasihi uang karena terlalu sakit kalau dia mengeluarkan dana. Tapi kalau sacrifice untuk jiwa-jiwa, itu yang jempol. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sacrifice. Dan bicara redeemer, penebusan, dia penebus kita. Sebagai penebus, dalam Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, "For the law of spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." Sebagai penebus, dia tujuannya satu adalah membuat kita bebas dari dosa, bebas dari kutuk, bebas dari penyakit, bebas dari masa lampau. Dia tebus semua di atas kayu salib. Dan dengan penebusan yang dia laksanakan, dia lakukan, kita dapat bebas, punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Kita bisa bebas menjadi saudara bagi sesama kita. Kita bebas untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bebas melaksanakannya dan menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dosa sudah minggir, bahkan hancur, lenyap, bebas. Sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Saya bisa bebas dari kehidupan saya yang lama. Orang sempat bingung, wah bisa ya? Bisa. Karena ada sang redeemer, sang penebus. Ruth tidak punya masa depan bersama Naomi. Tapi gara-gara bos menjadi redeemer, menjadi penebusnya, dia berubah luar biasa. Dari posisi tidak ada harapan sekarang menjadi sang pengharapan. Untuk siapa? Untuk Naomi dan keturunannya. Sesuatu yang dahsyat karena perubahan yang dilakukan oleh sang penebus itu. Posisinya, tingkatan sosialnya, semuanya berbeda. Itu yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Karena dia sang redeemer. Dia sudah melakukannya untuk saya dan melakukannya untuk kita semua. Puji Tuhan. Dan ini yang terpenting bagi saya. Karena kasih, begitu besar kasihnya, diberikanlah anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk penginjilan, evangelism. Ya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi dia bilang sama murid-murid, aku pilih kamu ya.
saya setuju bahwa kamu akan pergi dan mengeluarkan buah. Aku mengutusmu. Tuhan bicara penginjilan. Penginjilan itu bicara buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa. Ada buahnya loh. Nggak asal ngomong aja amanat agung, misi, tapi nggak ada apa-apa yang dihasilkan. Hanya kelihatan sibuk aja. Hanya kelihatan aja kesana kemari. Tetapi nggak ada buahnya. Oke, bagus sekali kalau kita ada aktivitas misi. Tetapi buah perlu ditunjukkan sebagai pembuktian. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. You should go out and produce fruit. Itu dikatakan Yohanes 15 ayat 16. Ingat ini, Yohanes 15 ayat 16. Ya. That your fruit should remain. Itu akan terus terjadi. Dalam Kolose 1 ayat 6 dikatakan, Injil itu sudah datang kepadamu. Dan bicara tentang penginjilan, itu bicara tentang bearing fruit and growing. Ternyata fruit itu harus juga bicara growing. Sudah ada buahnya, tetapi juga bicara pertumbuhan. Pertumbuhan di seluruh dunia. Bagaimana dari tahun ke tahun pertumbuhan itu harus nyata. 7 tahun kami di Vietnam, sudah ada di 5 kota. Kemarin sudah ada berita 1 kota tahun depan akan memakai nama pelayanan kami di sini. Sesuatu yang menggembirakan. Oh iya, izinkan saya berkata, kalau bukan karena hukum yang ada di sini, saya yakin bukan sekedar 5 atau 6, tetapi kita bisa berbuah dan bertumbuh lebih banyak lagi. Sesuatu yang memang mendebarkan hati, karena kami melihat sebenarnya sangat mudah untuk mengajak dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus di negara ini. Oke. Dalam waktu Tuhan, dengan waktu Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, bukti-bukti itu akan semakin berlipat ganda. Apalagi tiap hari didoakan oleh teman-teman semua. Terima kasih untuk doanya. Evangelism to be continued until Jesus datang yang kedua kalinya. Amin. Haleluya. Nah, buah itu pasti bisa dinikmati, bukan cuma dilihat-lihat aja, tetapi dinikmati. Durian musangking itu yummy, dinikmati. Mahal ya, tapi ya karena suka ya beli aja lah, beli aja dikit, asal bisa rasa. Nah, dalam pelayanan kita di penginjilan, orang bisa merasakan buahnya, betapa manisnya pelayanan penginjilan itu. Ingat, 1 jiwa bertobat, 1 jiwa diselamatkan, seluruh sorga pesta, bersukacita. Dan bagi kami, ada orang bertobat itu, senangnya luar biasa. Nah, lanjut lagi apa yang dikatakan Yohanes 3:16 tadi. Ya, karena begitu mengasihi dunia, dia berikan anaknya yang tunggal, that he gave his only begotten son. Nah, ini luar biasa. Cuman satu-satunya sebuah hal yang luar biasa. Ingat Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Seorang putra telah diberikan untuk kita, untuk Simon, untuk Bapak Ibu semua. Dan namanya disebut orang, ada 5. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia cuma 4, ya.
penasehat ajaib itu menjadi satu. Tetapi kalau bicara tentang bahasa aslinya ada 5. Ajaib sendiri, penasehat sendiri, Allah yang perkasa sendiri, Bapa kekekalan sendiri, dan Raja Damai. Yang saya sudah sebutkan tadi, 5-5-nya punya fungsi yang maksimal, seharusnya menjadi maksimal dalam kehidupan kita sebagai ajaib. Namanya ajaib membuat kita tidak pernah mengganti posisi Tuhan yang ajaib itu dengan hal-hal duniawi yang menarik hati. Bahwa terus-menerus godaan dunia itu, keajaiban-keajaiban, keindahannya itu mau menggoda iman kita. We can say no way, no, I have already mine. Sang ajaib, Yesus Kristus, Sang Putra, Dia ada, bahkan tinggal dalamku, dalam bentuk pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan saya tidak perlu menjadi bingung dengan situasi dunia, kekompleksan, ya, begitu kompleks persoalan hidup, maju kena, mundur kena, mau ke kiri kanan, ada jalan ke atas, bukan? Dia penasehat yang luar biasa, nggak perlu bingung, pasti ada solusi, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah takut akan masa depan. Jangan kamu khawatir, kata firman Tuhan. Segala sesuatu itu oke punya. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Dan sebagai Allah yang perkasa, tidak ada beban hidup yang terlalu berat yang tidak bisa kita pikul. Bisa. Haleluya. Ya, Dia Bapa yang kekal. Bicara bagaimana janji-janjinya, ya, perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Israel, janji Tuhan kepada Israel sebagai Bapa Israel, wah, sampai hari ini tidak pernah berakhir. Orang-orang yang memusuhi Israel, tidak mau memberkati Israel, ya kena batunya sendiri. Dalam kehidupan kita sudah, Bapa kita adalah Bapa yang menepati janji, kekal janjinya. Sampai nanti kita di surga, kita lihat janjinya luar biasa, hidup yang kekal untuk selama-lamanya, bahagia bersama dengan Dia. Dan dikatakan yang terakhir, Raja Damai, Prince of Peace. Wow, restoration dengan Tuhan, ya, with God, itu terjadi karena damai sejahtera yang diberikan itu damai sejahtera yang spesial. Dulu musuhan sama Tuhan, sekarang panggil Tuhan itu Bapa. Oh, jadi anak. Luar biasa, damai sejahtera. Dalam situasi bagaimanapun juga, damai sejahtera itu saldonya itu terus ada. Dengan sesama kita juga harus punya damai sejahtera. Damailah. Persoalan apa sih yang begitu mengganggu? Tenang, damai itu kalau sudah merajai hidup kita dalam bentuk Sang Putra, yang kata Yohanes 1 itu menjadi daging, menjadi manusia. Lalu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, Sang Firman itu, ya, Sang Firman itu menjadi manusia. Dia tinggal bukan di sini saja, tetapi dalam hati kita, menguasai, mendominasi. Maka yang terjadi di luar itu, ya udah, apa yang terjadi terjadilah. Tetapi di sini jangan terganggu. Tetap bisa senyum, tetap bisa shalom kepada orang lain. Damai, shalom. Dia mau benci, dia mau ngomong apa, itu urusannya dia. Kita nggak ada urusan. Urusan saya adalah damai. Kita tunjukkan itu. Dan kita akan lihat Immanuel itu, Tuhan bersama dengan kita, nyata. Selamat hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
semua anak-anak Tuhan yang mendengar rekaman ini diberkati oleh Tuhan, dan semua keberadaan Tuhan, Sang Putra itu, Sang Juru Selamat, yang sudah menebus, yang sudah memimpin dan memberi contoh penginjilan, dapat menguasai kehidupan kami semua dan memimpin kami sekarang bahkan tuh selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur karena kepercayaan Tuhan kepada kami membuat kami terus dapat melayani dan berdoa. Kesempatan hari Natal ini kami kembali berdoa bersama-sama untuk Vietnam. Kami serahkan Vietnam dalam tangan Tuhan, bahwa beberapa nubuatan Vietnam akan mengalami revival akan terjadi. Kami yakin kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi oleh sistem dunia, oleh hukum dunia. Tuhan pasti membuat terobosan sehingga ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bergerak bersama-sama dan revival terjadi. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berkati pendeta-pendeta yang ada di Vietnam, dalam suka duka mereka terus berkarya menginjil untuk kerajaan surga. Berkati kesehatan mereka, berkati dengan hikmat untuk menghadapi hukum yang ada di sini, sehingga mereka mampu untuk memberi jawaban seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga memberkati pemerintah yang ada, sekalipun Tuhan ada banyak tindakan-tindakan represif di sini, tetapi kami terus mau berdoa untuk mereka yang memusuhi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan-Mu untuk mereka ya Bapa. Kasih-Mu juga untuk mereka, dan lembutkan hati kami untuk melayani mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Vietnam dalam tangan Tuhan. Biar Vietnam terjamah dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar situasi politik di Indonesia juga mendapat pertolongan dari Tuhan. Engkau sudah menjaga presiden kami dengan wakilnya, dengan menteri-menterinya sampai hari ini. Engkau akan terus menjaga mereka supaya aman dari setiap kaum radikalisme. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka terus bekerja dengan aman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka juga diberkati dengan kekuatan kesehatan, sehingga keputusan-keputusan yang akan dibuat adalah tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menteri-menteri yang baru menduduki posnya karena ada reshuffle, kiranya Tuhan juga memberkati senantiasa. Perekonomian Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan perlu dana besar untuk dapat membayar hutang, untuk dapat membayar program-program yang sudah direncanakan untuk pemindahan ibu kota di tempat yang baru. Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu untuk negara kami Indonesia. Salah satu caranya ya Tuhan, ada dana di Swiss yang bisa ditarik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Menteri Keuangan dan semua jajaran yang terkait diberi hikmat, sehingga ada cara untuk menarik dana dari Swiss. Begitu juga aset-aset yang masih dikuasai oleh yayasan-yayasan dari zaman Orba. Kiranya kuasa-Mu membantu para menteri sehingga aset-aset itu dapat diambil kembali, sehingga pemasukan pajak dari setiap aset dapat masuk kepada negara dan dipakai untuk mengelola negara secara baik. Terima kasih Bapak.
Kami serahkan gereja-gereja di Indonesia secara khusus dalam tangan Tuhan, biar mereka unity, bersatu padu untuk meneruskan amanat agung Tuhan Yesus dikerjakan sampai Yesus Kristus datang. Dan juga Tuhan berkati gereja-gereja untuk mengadakan misi. Dana misi boleh melimpah ya Tuhan, supaya program-program misi dapat dikerjakan sebaik mungkin, lalu berujung kepada pemenangan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan situasi COVID yang masih merajalela, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemampuan ilahi untuk setiap orang percaya turun menguasai anak-anak-Mu, sehingga imun tubuh mereka terus terjaga. Tuhan, kami berkati yang sakit dengan kesembuhan. Kami berkati yang sakit dengan cara pengenalan kepada Kristus. Melalui sakit ini, mereka boleh kenal siapa Yesus yang berkuasa. Itu sebabnya biar gereja anak-anak Tuhan bergerak untuk menyatakan kasih mereka kepada orang-orang sakit. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua sekolah-sekolah Kristen, semua sekolah Alkitab, semua sekolah teologi, sekolah misi yang terkait langsung kepada penginjilan. Diberkatilah mereka supaya strategi penginjilan dapat terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, anak-anak Tuhan. Setiap persoalan kami akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran kami kembalikan untuk Tuhan Yesus yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saya akan berdoa untuk beberapa grup yang biasanya kami layani hanya lewat WhatsApp. Saya akan berdoa pada saat ini. Saya mulai dengan PD Agape Kuala Lumpur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Bapa, kalau Engkau telah memberikan kesempatan PD Agape ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, walaupun dalam banyak keterbatasan di saat pandemi COVID-19 ini, tidak ada atau kurang kegiatan-kegiatan yang diadakan. Tapi kami bersyukur Tuhan, setiap pagi, setiap malam kami bersekutu bersama-sama, saling mendoakan, saling menguatkan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya PD Agape ini dipakai untuk merupakan satu tempat seperti tempat pelatihan. Setiap ibu-ibu yang ada di sana, setiap bapak-bapak yang ada di sana, setiap siapapun yang ada di sana, yang selalu berdoa bersama-sama dalam persekutuan doa Agape ini, yang kami senantiasa berkumpul pada waktu malam atau waktu pagi di dalam WhatsApp. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, bagi ibu-ibu PD Agape, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah semua usaha pekerjaan dari keluarga Persekutuan Doa Agape Kuala Lumpur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah mereka yang sekarang sedang berada di luar dari KL, termasuk hamba yang ada di dan juga yang ada di Norwegia, yang ada di Brunei, yang ada di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap diberkati Tuhan. Bahkan di lain negara pun yang hamba tidak sebutkan. Terima kasih Bapak Sorgawi. Hamba berdoa khususnya bagi anak-anak Persekutuan Doa Agape yang jauh daripada keluarga, yang jauh daripada ibu-ibu Agape karena COVID-19 tidak bisa bersama-sama. Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan-Mu atas anak Mikael, anak dari Ibu Melda di Medan, Chris, anak dari Ibu Jane di Kuala Lumpur, Gracia, anak kami yang sudah berada di Surabaya pada saat ini tuh berlibur, Chloe, Lionel, Adrian, dan Emily, Thomas, Intan, anak mantu dan cucu dari Ibu Nonon di Prancis, Cantana, Vincent, Robinsa, Ritz, anak-anak dari Ibu Hedi,
Tuhan mereka berada di Eropa. Tasya Tobing di Perth, anak dari Ibu Bintan. Nathan, anak dari Ibu Sabrina di Perth. Dan beberapa anak-anak mungkin yang tidak tercatat di sini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Felicia, Grace yang berada di Lampung pada saat ini. Kami mohon perlindungan bagi mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan menguasai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka semuanya. Dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Terlindungi dari segala penyakit. COVID-19 termasuk di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Pagari mereka dengan malaikat surga. Terlebih Tuhan, hamba mohonkan kasih karunia-Mu untuk mereka Tuhan. Agar supaya mereka, semua anak-anak yang kami sebutkan tadi ini, lebih percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Yang belum percaya, biarlah mereka mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Buat ibu-ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan diberkatilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan, kekuatan, rohani, jasmani mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba berdoa bagi suami daripada ibu-ibu agape atau anak-anak mereka yang terganggu pekerjaannya oleh karena pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan PD Agape ini terus maju bagi kerajaan surga. Bapak, hamba berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Engkau memberkati Tuhan buat grup Sola Gracia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun nama-nama yang tercatat di sana yang begitu banyak, Tuhan, setiap anggota grup ini, baik yang berada di Australia, yang berada di Amerika, yang berada di Indonesia, yang juga terpencar kota, pulau satu dengan yang lain. Tuhan, kami serahkan setiap members yang ada dalam grup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah diberkatilah Sola Gracia Group ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di sana diberkati Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Juga hamba berdoa Tuhan buat Alpha Project Group. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada dalam Alpha Project ini. Diberkatilah Ibu Maria dan keluarganya, juga keluarganya yang berada di Belanda. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Diberkatilah Ibu Dewi dan anak-anak dan cucu-cucunya juga. Begitu juga dengan Ibu Maria, anak-anak dan cucu-cucunya. Engkau memberkati. Diberkatilah Ibu Dewi dan juga anak-anak cucunya. Diberkati Ibu Vivi dan Angie di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati mereka. Dan juga kami berdoa untuk Pak Torik, Ibu Lisa dan ketiga anaknya. Diberkati Tuhan melimpah. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Pak Egi dan Ibu Kiki dan kedua anaknya, bahkan adiknya yang bersama-sama dengan mereka. Diberkati Tuhan melimpah. Pak Fernando dan Ibu Debbie, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Pak Anton dan istrinya diberkati Tuhan melimpah. Juga buat Pak Anton, Pak Dian Dharma Paulus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati Tuhan dan keluarganya. Tuhan, hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Ibu Sinda yang ada di Denver, Colorado, Ibu Emil yang ada di Colorado juga Tuhan, Linda yang ada di Arizona, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan beberapa ibu-ibu yang lain yang hamba tidak sebutkan namanya Tuhan. Pada saat ini yang biasanya kami bertemu di dalam doa syafaat lewat WhatsApp, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya
diberkati Tuhan. Semuanya dijamah Tuhan. Semuanya diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Hamba mohonkan berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan setiap member, setiap grup-grup yang hamba sudah bacakan pada saat ini Tuhan. Tuhan, hamba mohon kasih karunia-Mu, biarlah setiap kami terhindar daripada sakit penyakit COVID-19 Tuhan dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera, damai dan sukacita sorga, damai sejahtera Natal melindungi kami, menguasai kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa. Tuhan, yaitu kami mau berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari sama-sama saudara kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Mengangkat tangan saudara. Diberkatilah semua grup-grup WA yang ada pada saat ini. Semua yang mendengarkan, yang menonton video ini, diberkati dengan berkat daripada Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan bersama Selamat Hari Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Bacimon. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Juga grup untuk ya, kami tetap berdoa untuk kalian semuanya. Haleluya.